yang benar dalam berdoa. Karena doa tidak akan diterima oleh Allah kalau doa itu ghaflah. Doa itu lalai kepada Allah. Karena maknanya doa itu adalah permintaan. Kita meminta kepada Allah agar hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Tapi kita berdoa lalai kepada Allah. Gimana doa kita bisa dikabulkan sedangkan kita lalai kepada Allah? Hatinya itu tidak minta kepada Allah. Maka orang yang berdoa dalam keadaan lalai, ghaflah kepada Allah, maka doa-doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan doa ini betul-betul luar biasa Bapak sekalian. Saya tadi membaca dalam kitab Bukhari itu mengenai 3 pemuda yang mereka ini masuk di dalam gua sehingga mereka tidak bisa keluar di dalam gua itu. Karena apa? Terhimpit dengan batu yang besar, Bapak sekalian. Sehingga mereka bingung gimana cara kita keluar ini. Supaya kita bisa keluar dari gua ini. Sudah kita dorong dan kita usaha juga tidak bisa. Tidak bisa ini batu apa? Bisa membuka. Maka mereka bermusyawarah, kalau begitu kita tawassul bil amal soleh. Kita minta kepada Allah. Kita sudah ikhtiar berusaha. Maka kita sudah pasrah kepada Allah. Akhirnya mereka tawassul bil amal mereka Bapak sekalian. Yang satu, dulu dia pernah ya berbuat baik kepada 2 orang tuanya pada bapak itu. Dia berbuat baik kepada orang tuanya. Dan di antara amalan itu adalah dia setiap hari memberikan susu kepada orang tuanya. Satu ketika dia lupa minumkan susu kepada orang tuanya Bapak sekalian. Ketika malam hari dia pulang, orang tuanya sudah dalam keadaan tidur. Dia mau bangunkan, sudah tengah malam. Tidak mungkin orang tua dibangunkan tengah malam Bapak sekalian. Sedangkan dia punya anak, punya istri. Mana mau dulukan ini? Anaknya, istrinya, atau orang tuanya? Tapi karena ini punya amalan setiap hari, birrul walidain, berhikmat kepada orang tuanya, dan sudah kebiasaan mereka, maka Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka dia tidak memberikan kepada anaknya, dan dia juga tidak memberikan kepada istrinya. Dia akan tunggu kapan ibunya akan bangun dari tidurnya. Tengah malam bangunlah ibunya. Dia tunggu di situ di kamar ibunya. Kemudian diminumkan susu itu tadi Bapak sekalian. Maka dia mengatakan, ya Allah, kalau memang ini barokah dengan amalan saya dulu yang saya pernah berbuat baik kepada orang tua saya, ya Allah, bukakanlah gua ini. Sedikit terbuka Bapak sekalian. Ya, sedikit terbuka, tidak semuanya terbuka. Maka satu lagi berdoa kepada, ya Allah, dulu saya pernah hampir melakukan zina dengan keponakan saya sendiri. Dan dia menawarkan dirinya pada waktu itu. Tapi saya ingat, saya takut kepada Allah Bapak sekalian. Tidak berani dia melakukan itu. Maka ya Allah, dengan amalan itu terbusuk ya Allah. Maka bukakanlah batu ini ya Allah. Terbuka sedikit. Belum bisa keluar. Yang ketiga Bapak sekalian. Juga tawassul bil amal. Ya Allah, dulu saya punya pembantu. Kemudian saya pekerjakan tadi pembantu ini. Kemudian pembantu sudah tidak ada. Saya mau kasihkan gajinya ini. Ternyata dia sudah pergi. Tidak tahu kemana ya Allah. Akhirnya dia belikan kambing Bapak sekalian. Ya, dia belikan kambing. Kemudian dia kelola dengan baik. Kemudian kambingnya semakin banyak Bapak sekalian. Kemudian dia jumpa dengan orang tadi itu. Dia mengatakan, inilah hasil kerja kamu. Padahal tidak seperti itu hasilnya. Tapi karena luar biasa amanahnya dia tadi ini. Akhirnya ya Allah, dengan tawassul bil amal ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini. Terbuka Bapak sekalian. Tawassul bil amal. Barokah doa di sini Bapak sekalian. Maka kita berdoa kepada Allah itu dengan cara adab yang benar Bapak sekalian. Itu dalam Imam Sya'rani, beliau mengatakan ya dalam kitab beliau, barang siapa yang berdoa kepada Allah,
Allahumma fir ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma asli ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunlah umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, sayangilah umat Nabi Muhammad SAW. Maka kata beliau, Imam Asy'ari beliau mengatakan, maka kalau kita berdoa setiap hari begitu Bapak sekalian, maka kita termasuk diangkat oleh Allah sebagai wali abdal. Jadi wali abdalnya, jadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka doa usil mukmin. Kita doa kepada Allah Bapak sekalian. Ya. Tapi doa yang betul-betul tawaju kepada Allah. Juga ada diceritakan di dalam kitab Hadis Arba'in Bapak sekalian. Itu karangan Imam Nawawi. Beliau disuruh menyebutkan ada orang yang berdoa, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Dia berdoa, ya Allah, kabulkanlah doa saya ya Allah. Ya Allah, terima doa saya. Maka kata para ulama menjelaskan di situ, bagaimana seorang hamba saya tadi ini mau saya terima doanya, mau saya kabulkan doanya, sedangkan atamul haram, makanan yang dimakan masuk dalam tubuhnya Bapak sekalian, maka makanan yang haram-haram yang masuk dalam tubuh kita, maka doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu syaratnya doa Bapak sekalian. Syaratnya doa itu Bapak sekalian, kita bersihkan hati kita Bapak sekalian. Jangan sampai ada yang haram-haram, subhat yang masuk dalam diri kita Bapak sekalian. Apalagi masuk di dalam anak kita, masuk di istri kita. Allahu Akbar. Maka kehidupan kita tidak akan menjadi barokah. Ya. Kehidupannya sumpek saja Bapak sekalian. Ya. Jangan sampai ada sumber-sumber haram yang masuk di dalam tubuh kita. Saya ingat pesan kiai saya dulu kepada wali santri pada waktu itu. Dia mengatakan, wali-wali santri, ketika kamu mengantarkan anak kamu ke pesantren, ingat pesan saya, jangan kamu kasihkan anak kamu ya dari sumber-sumber yang haram. Maka ini dampaknya kepada anak Bapak sekalian. Anak kita tidak betah, anak kita sudah menghafal. Kenapa? Kita memberikan dari sumber yang tidak jelas. Bapak sekalian yang kami muliakan, maka kita betul-betul berhati-hati dari hal semua itu. Yang haram, yang subhat, kita tinggalkan Bapak sekalian. Supaya apa? Supaya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hadapnya agar sangka baik kepada Allah, bahwa doa saya pasti akan diterima oleh Allah. Doa saya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau kita baca dalam Al-Quran, itu punya istri namanya Siti Hajar Bapak sekalian. Umurnya istrinya kurang lebih 80 tahun. Belum juga dikasih anak. Tapi beliau meminta kepada Allah supaya dikasih anak. Bertahun-tahun beliau berdoa. Apa doa beliau? Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ini doa seorang ayah. Doa seorang ibu Bapak sekalian. Allah kasih anak yang luar biasa, yaitu Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Barokahnya doa Bapak sekalian. Ya, barokah apa? Barokah doa. Akhirnya Allah kasih anak Nabi Ismail, dari Nabi Ismail sampailah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara adab-adab berdoa itu yang diajarkan oleh para ulama kita, hendaklah kita ini ketika kita berdoa dalam keadaan bersuci, Bapak sekalian. Kita dalam keadaan bersuci, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil. Kemudian kita menghadap kiblat dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu senang diminta Bapak sekalian. Kita curhat kepada Allah. Hari ini banyak orang curhat kepada medsosnya, kepada media. Dia curhat di HP-nya, di statusnya. Dia kira orang itu bisa menyelesaikan masalahnya di status sosial. Orang iman itu punya senjata. Ketika engkau punya masalah, jangan kamu curhat kepada manusia. Curhat sama Allah. Minta sama Allah. Kamu orang beriman. Minta sama Allah. Bapak sekalian, itu dalam kitab Tafsir Jalalain, Bapak sekalian, itu iblis loh. Sudah jelas-jelas sudah dinas oleh Allah, dia akan masuk neraka selama-lamanya. Tapi iblis tidak pernah namanya
putus asa dari doanya. Apa yang diminta? Ya Allah, saya minta satu permintaan supaya umur saya dipanjangkan ya Allah. Dikabulkan doanya. Bapak sekalian, ini iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia selalu berdoa kepada Allah supaya umurnya dipanjangkan. Kita ini orang Islam, Bapak sekalian, orang beriman. Minta sama Allah. Kalau punya anak, didoakan anaknya yang baik-baik supaya jadi anak yang soleh sebagaimana anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa yang baik-baik untuk anak, Bapak sekalian. Ya. Ucapan orang itu adalah doa. Terkadang maaf Bapak sekalian, itu kadang kalau sudah marah itu, sampai anak itu dikatakan, anak kurang ajar gitu. Akhirnya apa? Anaknya jadi kurang ajar betul Bapak sekalian. Kenapa? Ucapan orang tua itu adalah doa. Caranya bagaimana? Kalau anak nakal, semoga anakku jadi anak yang soleh. Begitu Bapak sekalian. Itu yang diajarkan oleh guru-guru kita Bapak sekalian. Kalau kita berdoa, doa yang baik-baik untuk anak kita. Doa untuk istri kita, dan kita juga doa kepada umat Islam Bapak sekalian. Baginda Nabi itu Masya Allah. Jadi para anbiya itu, kalau kita baca dalam kitab Qasas Nabihin, para anbiya, para nabi, itu doanya sudah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam, itu bayangkan Bapak sekalian, itu luar biasa. 8 berapa? Kurang lebih beliau berdakwah lailan wan nahar, siang dan malam. Beliau sudah saking sumpahnya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya sudah mengajak ini kaum saya untuk beriman kepada Engkau. Tapi mereka tidak beriman ya Allah. Maka hari ini ya Allah, hancurkan semua orang kafir ya Allah. Rabbi la tadal ardi minal kafirina dayyara. Akhirnya Bapak sekalian, orang-orang kafir semua dibinasakan oleh Allah. Luar biasa. Ini doanya Nabi Nuh alaihissalam, Allah kabulkan. Tapi Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, beliau disakiti fisiknya, Bapak sekalian. Kalau kita baca dalam sejarah Tahrir, ketika beliau di Taif, itu kan Nabi dilempari, Bapak, diusir. Ya. Tapi Nabi tidak berdoa buruk kepada orang-orang Taif. Nabi sangka baik kepada orang Taif. Ya Allah, kalau orang-orang Taif ini tidak menerima agama Islam ya Allah, maka saya berharap kepada Engkau ya Allah, mudah-mudahan anak cucunya mereka jadi orang Islam. Kalau Bapak pernah haji umroh, nanti lihat di Taif Bapak sekalian. Orang-orang Taif jadi pembela Islam, pembela yang bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini doanya Nabi. Nabi itu dikasari, pisik, di apa saja, maka dia akan berdoa yang baik-baik kepada umatnya. Maka ada satu doa nanti, ada satu doa ketika nanti semua umat Nabi SAW, seluruh umat ini, ya, ketika di padang mahsyar, maka Nabi akan sujud kepada Allah. Kata Allah, irfa ya Muhammad, angkat kepala kamu. Ya Allah, saya tidak akan mengangkat kepalaku sebelum umat saya dimasukkan semua dalam surga. Jadi ada satu doa Bapak sekalian yang disimpan Nabi, itu khusus untuk umatnya nanti Bapak sekalian. Semoga kita semua ya akan mendapatkan syafaat dari yang mulia bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita kuatkan doa kita. Termasuk doa yang makbul di dalam hadis itu. La taruddu baina adani wal iqamah. Ini terkadang banyak yang lalai kita Bapak sekalian. La taruddu baina adani wal iqamah. Doa tidak akan tertolak antara azan dan iqamah. Di situ doa makbul. Tapi terkadang kita lalai. Kita masih berbisik-bisik dengan teman-teman kita. Kita bisa bermain-main, berteriak-teriak. Kata Nabi, la taruddu baina adani wal iqamah. Antara azan dan iqamah itu doa yang dikabulkan oleh Allah. Maka kita minta kepada Allah pada waktu itu, ya Allah, minta sebanyak-banyak. Allah itu senang diminta. Allah itu senang diminta, Bapak sekalian. Beda dengan manusia. Kita minta sekali, oh besok minta lagi, dipentungi kita. Minta terus. Usaha gitu. Tapi Allah senang diminta, Bapak sekalian. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di antara doa-doa yang makbul adalah doa ketika di tengah malam. Karena Bapak sekalian, pada waktu itu manusia pada dalam keadaan lalai.
Maka doa ketika waktu malam hari, doa insya Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta kepada Allah. Kalau belum dikabulkan bagaimana? Adab kita sama Allah. Ya. Kalau belum dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sangka baik sama Allah. Jangan kita sangka buruk. Ini saya sudah doa terus kok belum dikabulkan. Kita doa saja Bapak sekalian, itu satu nikmat dari Allah. Kamu dikasih ilham bisa doa, itu sudah satu nikmat dari Allah. Terus kamu mengeluh. Kenapa doa-doa saya tidak dikabulkan sama Allah? Jangan mengeluh Bapak sekalian. Insya Allah doa pasti akan terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita sangka baik kepada Allah. Itu hadap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita ajari anak-anak kita Bapak sekalian untuk doa. Ya. Doa-doa sunnah diajarkan kepada anak kita. Ya, kita sebagai orang tua ini punya tanggung jawab kepada anak kita. Ajarkan doa-doa sunnah. Ada doa masuk masjid, ada doa makan. Itu penting Bapak sekalian. Ya, biar anak kita ini senang dengan doa. Saya pernah cerita Bapak sekalian, ini cerita. Ya, Allah alam atau benar, tapi saya dapat cerita dari guru saya. Dulu itu di Eropa ada satu anak orang Islam. Dia ini karena sekolahnya di Eropa ya banyak orang-orang orang-orang Nasrani Bapak sekalian. Maka ditanya gurunya, kamu nanti kalau besar itu cita-cita kamu jadi apa? Maka itu ajib ini. Anaknya orang Islam ditanya, kamu mau jadi apa cita? Saya mau jadi sahabat katanya. Mau jadi sahabat. Ini siapa yang didik? Yang didik adalah ibunya. Biasanya kalau ditanyakan, nak kamu mau jadi apa? Saya mau jadi polisi. Kamu mau jadi apa? Saya mau jadi insinyur. Banyak. Tapi ini ajib. Ditanya, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi sahabat. Gurunya itu bingung. Sahabat itu siapa? Maka bilang anak itu, Bu, kalau ingin tahu sahabat, nanti datang ke rumah saya, katanya. Nanti ibu saya akan menceritakan. Akhirnya ibu gurunya dibawa, Bapak sekalian. Dibawa ke rumah, diceritakan. Dia buka tarikh, buka sejarah. Oh, ternyata sahabat ini. Akhirnya apa? Dia tertarik kepada Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Barokah apa? Barokah anak diajarkan kepada doa-doa, diajarkan agama. Maka Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka bagaimana senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita minta kepada Allah. Kita berharap kepada Allah agar doa-doa kita ini betul-betul diijabahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak sekalian, termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah, kata Nabi, ada 3. Yang pertama, pemimpin yang adil. Itu insya Allah doanya akan dikabulkan. Kemudian, diantaranya adalah doa ketika berbuka puasa. Insya Allah, orang yang berpuasa, kemudian dia berdoa kepada Allah, maka insya Allah akan dikabulkan doanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu kita puasa sunnah atau puasa wajib. Doa pada puasa sekalian. Ya. Kita biasakan tiap hari kita doa. Waktu sholat sunnah kita doa. Pokoknya doa terus Bapak sekalian. Bahkan kita dalam perjalanan pun juga perlu berdoa Bapak sekalian. Itu dalam kitab Fathul Qorib Mujib yang saya baca itu. Barang siapa yang berdoa keluar dari rumahnya, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, maka kata para ulama diterangkan di situ, maka ketika dia baca doa itu Allah akan jaga dia. Allah akan jaga dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berikan petunjuk kepada dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi seluruh keperluannya, Bapak sekalian. Bapak sekalian, kita kan tidak tahu diri kita ini, Bapak sekalian. Ya, banyak orang yang begitu keluar dari rumahnya, apa yang terjadi? Mungkin ditabrak mobil, mungkin dia seleweng. Ya. Maka dengan doa tadi Bapak sekalian, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah. Mudah saja. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Praktekkan. Dan ini saya sudah amalkan Bapak sekalian. Maka suka juli barokah amalan doa. Ya. Barokah amalan doa Bapak sekalian. Maka begitu kita keluar rumah, jangan lupa baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa. Kita pasrah kepada Allah Ta'ala. Apa yang terjadi dan terjadi, semua hanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian yang kami muliakan. Ya. Kemudian juga jangan lupa
supaya doa kita makbul, kata para ulama, kita doakan seluruh umat Islam, Bapak sekalian. Ya, saya baca dalam kitab Tahrir, dalam kitab Haithus Sahabah, ada satu amalan sahabat. Sayyidina Ibnu Umar bertanya, ketika Nabi membuat majelis seperti ini, Bapak sekalian, itu ada seorang sahabat, dia tidak terkenal sama sekali. Kata Nabi, si fulan ahli surga. Sahabat melihat, siapa ini? Nabi mengatakan si fulan ahli surga. Kalau sudah Nabi yang mengatakan begitu, Bapak sekalian, dia ahli surga. Besok harinya datang lagi. Nabi mengatakan si fulan ahli surga. Sahabat terkejut. Ini luar biasa, amalan apa ini? Kemudian 3 hari lagi dia datang. Dia mengatakan si fulan ahli surga. Sayyidina Umar ini penasaran. Begitu selesai dari majelis, dia datangin sahabat tadi itu. Sahabatku, boleh enggak malam ini saya mau itikaf di rumah kamu? Silakan. Akhirnya Ibnu Umar itikaf di rumah sahabat tadi itu. Dilihat apa amalan orang ini. Nabi setiap mengatakan si fulan ahli surga, si fulan ahli surga. Penasaran amalannya. Ternyata biasa-biasa saja. Sholat biasa, tidak ada amalan yang khusus. Penasaran Sayyidina Umar itu. Sahabatku, amalan apa yang mengatakan Nabi akan masuk surga? Mengatakan ya Sayyidina Umar, saya punya satu amalan, yaitu setiap saya berdoa, ya Allah, orang-orang yang pernah dolim dengan saya, orang-orang yang pernah buat salah kepada saya sudah ampuni semua ya Allah. Nah, ini amalannya Bapak sekalian. Bisa enggak kita seperti itu Bapak sekalian? Bisa insya Allah ya? Kalau ada orang, tetangga kita mungkin marah dengan kita, teman kita, ya kita doakan waktu malam. Ya Allah, berikan hidayah ya Allah. Ya Allah, berikan hidayah. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu